I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin volume 21. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, Mimin saranin buat nonton dulu supaya kalian tuh nggak bingung sama alur ceritanya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar video-video di sini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Saat ini, Shin pun kemudian berpindah menampilkan Zelanus. Zelanus sedang menyembuhkan lukanya, meskipun itu bukan luka yang diderita saat pertarungannya melawan Milim sebelumnya. Namun saat ini, Zelanus sedang menjalani rekonstruksi kehidupan. Ini adalah efek dari kematian Peliot yang benar-benar tidak terduga. Meskipun ini agak berbeda dari rencana Zelanus, tapi ini tidak menimbulkan masalah besar untuk Zelanus, karena pada akhirnya semuanya sesuai sama perkiraan Zelanus. Seperti yang kita tahu, pada dasarnya semua insektor dirancang Zelanus untuk menjadi miliknya sendiri, termasuk Peliot. Peliot diciptakan Zelanus untuk menciptakan para insektor yang lain, supaya pada akhirnya Zelanus bisa menyerap semuanya dan menjadikan semua pengalaman mereka sebagai kekuatan tempur dari Zelanus sendiri. Namun setelah kematian Peliot, semua yang ada di dalam tubuh Peliot pun mulai memasuki tubuh Zelanus. Itu termasuk kemampuan dan pengalaman bertempurnya selama ini. Dan karena kekuatan besar yang saat itu terus-terusan mengalir ke dalam tubuh Zelanus, Zelanus pun jadi memperoleh rekonstruksi kehidupan yang baru. Ini akan membuat Zelanus semakin kuat dan lebih kuat lagi dari sebelumnya. Namun ini bukan apa-apa bagi Zelanus yang memang merupakan sang predator. Zelanus bahkan berkali-kali memakan dirinya sendiri untuk menumpukan kekuatan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Dari kejadian ini kita bisa melihat, pada dasarnya ras insektar itu berasal dari bagian tubuh Zelanus sendiri. Dan Zelanus adalah orang yang telah memberikan kekuatan serta kehidupan bagi ras insektar. Namun semakin besar pertumbuhan sebuah keluarga insektar, semakin kuat pula kekuatan yang akan dimiliki oleh Zelanus, karena semuanya pada dasarnya adalah milik Zelanus. Ini adalah inti kekuatan dari skill ultimate Zelanus. King Sephiroth memang merupakan ancaman yang ada di dunia. Namun sebenarnya Zelanus juga mengharapkan Jess melampaui dirinya. Karena meskipun Zelanus ingin menjadi yang terkuat, dirinya juga menginginkan ciptaannya menjadi lebih kuat darinya, supaya suatu hari nanti Zelanus tidak bisa mengendalikannya. Namun Zelanus tahu bahwa Jess juga tidak mungkin mampu melampaui dirinya. Namun jika hal mustahil itu terjadi, Zelanus bahkan sampai berniat memberikan skill ultimate Sephiroth kepada Jess, supaya Jess bisa mencapai puncak ketinggian yang bahkan Zelanus nggak bisa mencapainya. Dan tujuan Zelanus sebenarnya mungkin bukanlah keabadian, tapi menjadi yang terkuat. Zelanus nggak keberatan memberikan semua kekuatan kepada penerusnya yang memiliki potensi yang lebih kuat dari dirinya. Namun pada akhirnya, Jess yang merupakan harapan satu-satunya malah mati dan malah berakhir sebagai makanan Zelanus. Dan akibat rekonstruksi kehidupan kali ini, Zelanus telah memperoleh kekuatan yang sangat besar. Bahkan sekarang puluhan kali lebih kuat dibanding saat dirinya dilahirkan. Zelanus yang sekarang jauh lebih kuat dibandingkan saat dia melawan Milim. Bahkan eksistensinya telah meningkat sangat tinggi dan melebihi True Dragon. Tapi itu bahkan tidak cukup. Zelanus masih mengharapkan dua anak Zelanus yang tersisa, yang tidak lain adalah Zegion dan Apito. Dia berharap ketika suatu hari nanti Zelanus menemukannya, mereka bisa melampaui Zelanus.
atau jika tidak, Zelanus akan menelan mereka semua. Dan setelah memikirkan kata-kata itu, Zelanus pun bangkit dan segera pergi. Scene pun kemudian berpindah menampilkan Dino. Dino saat ini terlihat sangat depresi karena berdasarkan perintah Veldue, dirinya meminta Dino untuk memasuki labirin Ramirez lagi. Dino tuh udah muak masuk ke dalam labirin, apalagi sebelumnya dia dihajar habis-habisan sama Zegion. Dino sebenarnya ingin membawa Pico dan Garcia untuk melarikan diri, tapi sayangnya tidak bisa. Kendali Veldue itu terlalu kuat. Bahkan kehendak mereka tidak mengizinkan hal itu, dan mereka nggak bisa berbuat sesuka hati mereka. Karena itulah, sejujurnya Dino membenci dirinya sendiri karena tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bahkan yang membuat Dino kesal nggak cuma itu aja. Ada satu orang yang berjalan santai di dalam labirin yang tidak lain adalah Vega. Vega melewati semua jebakan dengan santai tanpa memikirkan jebakan apa yang keluar. Dino pun saat itu terus memperingati Vega. Namun Vega yang dekil itu pun malah berkata, "Jangan ajak aku bermain-main seperti yang kalian lakukan. Aku tidak peduli sama apa yang terjadi." Di sini diketahui, cara Dino dan yang lain sampai ke dalam labirin, mereka telah menggunakan kekuatan Mai dan berpindah ke Tempest dalam sekejap. Mereka saat itu berpindah tepat di depan labirin. Dan saat ini, Vega, Mai, Dino, Pico, dan Garcia saling memandang satu sama lain untuk penaklukan terakhir. Namun tiba-tiba Vega berkata kepada semuanya, "Mulai sekarang, kalian harus mengikuti perintahku." Vega saat itu bahkan sampai mengancam Dino dengan nada yang kurang ajar. Dino yang mendengar itu pun merasa kesal banget. Namun Dino saat ini nggak punya hak untuk menentang, karena misi ini diserahkan Veldue kepada Vega. Dino pun saat itu bertanya pada Vega, "Apa yang harus kita lakukan?" Vega pun saat itu menjawab, "Kita akan berhadapan langsung dengan mereka semua dan akan menghancurkan pengalaman mereka semua. Aku akan menelan orang yang kuat di tempat ini. Jika aku memakan mereka, aku akan menjadi lebih kuat lagi." Dino yang mendengar perkataan itu pun mengira bahwa Vega adalah orang idiot yang berani terang-terangan mengancam musuh yang jauh lebih kuat darinya. Dan karena bagi Dino ini adalah rencana yang buruk, Dino pun kembali berkata pada Vega, "Jangan terlalu gegabah. Labirin ini bahkan tidak pernah ditembus. Kenapa kau bisa mengatakan hal semudah itu tanpa peduli konsekuensinya?" Dino mengatakan hal ini karena Dino tahu kengerian dari labirin. Karena itulah, Dino pun berniat untuk menghentikan permainan kali ini dengan tidak mengikuti perintah. Pico dan Garcia pun saat itu bersedia untuk ada di sisi Dino. Namun untuk sementara, mereka pun berniat untuk menikmati pertempuran yang bisa mereka lakukan saat ini. Tiba-tiba, Vega pun berkata kepada semuanya, "Kenapa kalian takut bahwa pasukan yang ada di dalam sini bisa bangkit kembali? Tidak masalah, bahkan jika mereka kembali, aku akan menelan mereka semua. Aku akan memakan mereka sampai aku menjadi yang terkuat di sini." Dino yang mendengar itu pun mulai memikirkan sesuatu. Karena otoritas Ramirez pada dasarnya mengendalikan jiwa. Namun jika jiwa itu tidak ada lagi, kemungkinan kekuatan Vega ini memang merupakan counter dari kekuatan Ramirez. Bahkan Vega saat itu berkata dengan percaya diri, "Jika kalian terlalu mengkhawatirkan semuanya, biarkan aku yang hebat ini bahkan menelan labirin ini dengan skill ultimate Evil Lord Dragon Aji Dahaka." Mendengar ucapan yang sangat mengejutkan dari sosok Vega saat itu, semua orang yang mendengar itu pun sangat terkejut. Mereka pun bertanya-tanya, apakah Vega beneran serius mengatakan hal seperti itu? Karena itu adalah hal yang mustahil. Labirin Ramirez bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan akal sehat. Bahkan keajaiban biasa juga tidak mungkin bisa menghancurkan labirin ini. Namun Vega saat itu tetap percaya diri tanpa menghiraukan semua perkataan mereka. Vega pun berkata pada semuanya, "Dengarkan saja aku, labirin ini bukanlah masalah untukku.
Jadi aku ingin kalian semua hanya menuruti perintahku. Kita akan menang dengan aku yang memimpin di sini. Mai yang gak bisa apa-apa itu pun berkata pada Dino, setidaknya aku berharap kita bisa keluar baik-baik dari tempat ini. Dino yang mendengar perkataan dari Mai itu berkata, mungkin menurutku satu-satunya yang bisa kembali dengan selamat hanyalah dirimu. Dan setelah itu mereka semua pun memasuki labirin. Vega langsung berniat untuk menyerbu labirin. Di sini Vega pun langsung menebar bakteri ajaib kecil di sepanjang dinding labirin. Namun tetap aja karena jalannya terlalu santai, bahkan semua jebakan yang ada di labirin sampai keluar, yang membuat Garcia pun saat itu marah-marah sama Vega. Dia memunculkan semua jebakan yang ada di dalam labirin. Bahkan Pico yang melihat itu pun juga merasa kesal sama Vega. Shin pun kemudian berpindah ke ruang kendali labirin. Terlihatlah Benimaru dan yang lain yang saat itu sedang mengawasi dari monitor tepat di ruang kendali. Monitor pun saat itu menunjukkan situasi serangan Vega dan yang lain. Tepat di samping Benimaru, terlihatlah Ramirez yang ada di tempat itu. Mereka juga udah telah memberikan beberapa instruksi untuk mempertahankan labirin. Dan untuk sementara, hanya berfokus untuk melepaskan jebakan-jebakan yang ada di dalam labirin. Dan Benimaru berusaha agar kelompok mereka tidak menemukan monster sebanyak mungkin, karena takutnya kemungkinan semuanya hanya jadi makanan dari Vega. Dan karena itu, beberapa ruangan bos bisa dibobol tanpa insiden sama sekali. Namun apa yang menanti mereka adalah persenjataan canggih yang telah dipersiapkan oleh pihak Tempest. Karena para penjaga labirin saat ini sedang tidak ada, Ramirez pun langsung buru-buru mengubah letak labirin sesuai dengan rencana mereka. Namun tiba-tiba terdengarlah suara Suna yang saat itu marah-marah sama Benimaru. Berhentilah bercanda kakak. Aku memahami bahwa dirimu saat ini sedang khawatir sama keberadaan Tuan Rimuru. Tapi jangan mempermainkan dirimu seperti ini. Ayo lebih seriuslah. Beretta pun saat itu juga berkata kepada Ramirez, dia akan ngaduin semua ini sama Rimuru jika nanti Ramirez tidak mau serius dalam mempertahankan labirin. Mendengar itu, mereka semua pun langsung menjadi panik. Sebenarnya Ramirez dan Benimaru memikirkan hal yang sama. Mereka khawatir jika mengirim orang ke medan tempur, kemungkinan mereka semua akan terbunuh oleh Vega. Itu adalah tindakan yang salah bagi Benimaru dan Ramirez. Namun mereka tiba-tiba berubah pikiran setelah melihat tekad dari semuanya. Benimaru pun memberikan perintah untuk menghadapi Vega dan yang lain. Dan saat ini beberapa eksistensi dari musuh pun telah terlihat. Dan gak lama lagi, persiapan pertarungan langsung akan segera terjadi. Pasukan Tempest akan segera menghadapi penyusup yang datang kali ini. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!